Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di gedung sate ruang rapat Papandayan. Teman disabilitas Pak, dari beberapa komunitas disabilitas di sini ada lebih dari 20 disabilitas dan ada tim ke arah yang lebih baik lagi Bapak untuk pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif. Pak Erwan itu sangat konsen sekali terhadap penyandang disabilitas. Sempat beberapa kali Pak Erwan kita bertemu dan Pak Erwan menepati janjinya, bukan seperti pimpinan-pimpinan yang lainnya yang hanya memberikan untuk beraudiensi bersama kita, berikan tangan yang ini berat pada Pak Erwan Setiawan. Mungkin yang saya hormati rekan-rekan dari Independent Living Center dan organisasi disabilitas. Syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Independent Living Center dan organisasi disabilitas domisili Bandung Raya dan Jabar. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan salam silaturahmi kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, ini masih di bulan Syawal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Wilujeng Sumping di Gedung Sate. Ini sesuai dengan janji saya ke Kang Zulham. Insya Allah apabila ketika kami dulu masih dalam masa kampanye, saya sampaikan insya Allah apabila Kang Deddy dan saya dipercaya memimpin Jawa Barat, kami akan mendukung semua program-program dari saudara-saudara kaum difabel di Jawa Barat. Kami ingin bersinergi bersama-sama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saudara-saudara semua, karena kami tidak ingin ada disparitas lagi, tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi perbedaan baik hak maupun kewajiban. Kita selaku warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk saling membantu, saling mengembangkan daerah, membangun, karena tujuan kita semua sama. Saya berharap dengan silaturahmi ini nanti akan lebih terbuka, nanti akan lebih tersampaikan lagi apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara semua dan apa saja yang bisa dikerjasamakan antara kami pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan saudara-saudara dari Independent Living Center dan organisasi disabilitas baik yang berdomisili di Bandung Raya maupun di Jawa Barat. Bandung Raya, tapi ini nanti bisa dikembangkan di seluruh Jawa Barat. Mangga nanti dipandu oleh Pak Kadis Dukcapil untuk membuat acara ini ya, untuk diskusinya seperti apa, bagaimana. Mangga saya mengikuti nanti apa yang akan kita putuskan di akhir pertemuan ini bisa kita ini kan untuk apa kita tindak lanjuti ke depannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq illa billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Erwan atas sambutannya. Untuk saat ini kita akan nama kata sayangnya, kita mulai perkenalan dulu, mungkin singkat saja. Teman, saya Korpit Margetan dari namanya DTB Disabilitas Tanpa Batas. Skupnya Bandung Raya Pak, plus Sumedang. Mungkin langsung ke yang berikutnya. Korpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semoga sukses dan Jabar menjadi lebih saya Guntur Apandi, kebetulan mewakili PPDI Kota Bandung. PPDI itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
karena kita wilayahnya di Bandung, skopnya untuk Kota Bandung, Pak. PPD ini memang tugasnya menilik isu-isu tentang aksesibilitas, kesejahteraan, dan inklusivitas. Itu saja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Tiasa Tepan sareng Pak Wagub dan juga dari perwakilan dinas yang mewakili dan juga kepala-kepalanya, kepala dinasnya. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita semuanya bisa terus dilanjutkan. Dan kembali Pak, saya ucapkan mungkin kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama saya bisa bertemu dengan Pak Ewan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat. Semoga berkah Pak dan amanah di dalam memimpin Jawa Barat yang insya Allah akan lebih istimewa lagi ya Pak ya. Benar. Ya, Assalamualaikum Pak Idin. Kami berharap dengan kepemimpinan di bawah Pak Dedi dan Pak Irwan ini mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju. Lebih memperhatikan lagi disabilitas yang ada di Jawa Barat, khususnya di Indonesia. Nah, mungkin masih banyak sih pengen curhat yang lain, tapi ini mungkin perkenalan dulu aja. Yang kedua aku berlalu minawabikum. Bagianna lalaki unggul Pak, abdi mah tukang minta kayong, nepanggeun panginten di bawah kepemimpinan Bapak Dedi sareng Bapak Wakil Gubernur. Semoga Persib bisa dikawal untuk back to back juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mancen tugas kanggo Haji Erwan, Kang Dedi, mudah-mudahan dari perkenalkan saya Muhammad Isa dari Mihrab Quran Pesantren Tahfiz Ramah Difabel, insyaallah, karena saya seorang difabel dan saya merasa perlu juga ngajak teman-teman yang mempunyai anak difabel, bahkan teman-teman difabel yang ingin mempunyai karena ini salah satu yang akan menguatkan teman-teman difabel itu adalah ketika ruhiyahnya terisi oleh Al-Quran, ruhiyahnya dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ujian seberat apapun insya Allah beres. Jadi kadang gini, merasa diri paling menderita tuh gara-gara hatinya sempit. Nah, mudah-mudahan ya dengan hadirnya Mihrab Quran bisa mewarnai kehidupan teman-teman difabel makin luas hatinya. Karena utamanya dari penerimaan dulu biasanya. Jadi yakin bahwa takdir kita ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pengen banyak banget Pak yang pengen nyantri di saya di Mihrab Quran tuh yang terutama teman-teman difabel ya. Namun kita baru bisa menerima beberapa saja gitu untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya Mihrab Quran bisa banyak bermanfaat untuk keluarga difabel ya. Saya yakin dan visi terbesar saya itu adalah pengen banget keluarga difabel tuh tidak mendapatkan kerugian yang kedua kalinya. Cukup rugi di dunia saja, terbatas di dunia saja, jangan sampai ketika di akhirat keluarga difabel tidak masuk surga. Mudah-mudahan pengorbanan di dunia mah hanya 60 tahun, paling lama oke-nya 63 tahunan, rugi di akhirat ya Allah sampai ribuan tahun. Sampai abadi, naudzubillah min dzalik. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan Mihrab Quran bisa bermanfaat untuk teman-teman difabel Jawa Barat bahkan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Di Forum Penyelamat Pendidikan. Forum Penyelamat Pendidikan dibentuk 2014 di mana SLB yang hampir 400 di Jawa Barat itu 70%-nya statusnya bermasalah. Nah, kami konsen dan tetap terus mengawal eksistensi melalui pendidikan untuk mencerdaskan warga Jawa Barat supaya dapat dipenuhi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat untuk saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Evi. Saya dari bidang PPA Perkatin Jawa Barat. PPA sendiri panjang dari Perlindungan Perempuan dan Anak.
di Gerkatin Jawa Barat. Gerkatin itu sendiri kepanjangan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli atau Tunarungu di Indonesia. Juga pemerintahan bisa melihat bahwa teman-teman tuli itu ada. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Ya, salam nur. Terpilih, semoga bisa menjalankan tugas yang baik. Saya harap dari kepada teman-teman tuli ya, supaya bisa lebih inklusif lagi. Saya mau mengucapkan selamat mengemban tugas untuk Bapak Wakil Gubernur. Semoga Jawa Barat makin maju. Saya juga sudah bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Saya di sini mewakili sebagai jabatan Dewan Pertimbangan Organisasi di Gerkatin Jawa Barat. Sebelumnya saya juga sebagai mantan Ketua Gerkatin Jawa Barat, asal dari Sumedang. Kebetulan beliau tidak bisa ikut hadir, jadi mewakilkan kepada kami. Semoga kedepannya ya bisa lebih ramah dan inklusif lagi untuk pembangunannya. Dan juga saya berharap di pelayanan publik juga dapat menggunakan bahasa isyarat dan bisa lebih setara. Jangan sampai ada diskriminasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Billy. Cahaya Inklusi Indonesia. Kami adalah lembaga nirlaba yang berbasis yang pengembangan kegiatan yang berbasis inklusi, berkeadilan dan partisipatif. Jadi di sini saya nggak akan panjang-panjang karena saya sebagai disabilitas mental mungkin banyak yang nggak tahu karena kebanyakan biasanya kalau disabilitas itu secara fisik, tapi ternyata memang ada mental juga itu karena kita terlihat seperti biasa tapi memang kita di dalamnya memang butuh secara mentally itu tidak ini ya tidak fluktuatif gitu, dan hambatan-hambatan itu banyak hambatan yang saya alami adalah ketika mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dan mendapatkan diskriminatif gitu. Jadi mungkin di sini saya ingin menekankan bahwa stigma sosial yang terhadap penyandang disabilitas itu merupakan salah satu hambatan yang sangat besar dan selalu menjadi janji-janji ketika apalagi musim partai politik Bapak itu kita di sini semua selalu menjadi seperti kue pemanis yang untuk bisa menyenangkan semua orang gitu. Saya ingin itu benar-benar di-cut lingkaran seperti itu karena sudah dari lama gitu. Kita menjadi tools yang sebenarnya ternyata janji-janjinya pun tidak terrealisasi. Begitu saja Bapak. Terima kasih. Sebagai identitas dan pendataan disabilitas itu untuk mendapatkan hak penyandang disabilitas nantinya seperti untuk mendapatkan potongan konsesi seperti nantinya untuk transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Harapannya sih kartu penyandang disabilitas ini sudah keluar untuk di Jabar Bapak seperti itu. Tentunya butuh adanya dukungan dari Disduk Capil yang tentunya pendataan yang valid nantinya dibantu oleh Dinsos dan tenaga medis atau Dinas Kesehatan, karena untuk mendapatkan surat keterangan disabilitas itu tentunya ada kaitannya dengan Dinkes Mekar itu yang salah satu 3 perangkat daerah yang perlu kita hadirkan antara Dinsos, Disduk Capil sama Dinkes itu ya Pak ya. Nah sesuai dengan ini mengacu kepada pemilihan umum yang lalu ya Bapak Ibu sekalian, jumlah penyandang disabilitas yang pemilih aktif itu kan ada 119.975 orang. Apakah itu nantinya itu baru usia produktif, usia pemilih, belum lagi anak ke bawah. Nah bagaimana itu caranya pendataan itu valid untuk nantinya diterbitkan dari surat diterbitkannya kartu penyandang disabilitas ini, di mana kelompok rentan ini Pak Bapak Ibu sekalian rentan terhadap
perekonomiannya yang menengah ke bawah. Jadi makanya itu adanya kartu penyandang disabilitas ini untuk memudahkan untuk bisa berpartisipasi kita. Karena kartu penyandang disabilitas ini ada di Undang-Undang Nomor 8 tadi, Nomor 8 tahun 2016 di pasal 22 huruf A, B, dan C menjelaskan terkait hak penyandang disabilitas untuk didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, mendapatkan kartu penyandang disabilitas, dan nantinya adanya kartu penyandang disabilitas ini dengan pendataan yang valid akan menjadi bisa diangkat isu prioritasnya dalam pemenuhan hak dasar disabilitas, meningkatkan partisipasi disabilitas, dan dalam pembangunan meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan disabilitas. Dan di sini Pak, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti ada salah satu teman kami yaitu istrinya Pak Aden saat mendapatkan kegiatan ke Malaysia kayak beasiswa gitu, karena tidak memiliki kartu penyandang disabilitas, istrinya Pak Aden itu harus membayar sekitar 800.000 di Malaysia saat di bandaranya. Sedangkan kalau dia bisa menunjukkan itu tidak akan dikenakan charge lagi karena disabilitasnya polio yang nanti mungkin Kang Aden bisa menjelaskannya. Saya coba nanti ini kan dari Disduk Capil apakah mengeluarkan kartu penyandang disabilitas ini dikeluarkan oleh Disduk Capil Jawa Barat atau oleh kota masing-masing, kota kabupaten. Coba nanti Pak Kadis Dukcapil yang akan menjelaskan. Karena kalau DKI kan daerah khusus istimewa provinsi DKI, wali kotanya juga ditunjuk oleh gubernur. Jadi itu satu provinsinya kecil juga saya bilang. Dibanding Jawa Barat, kita terbesar se-Indonesia, 50 juta lebih. Kita juga ada 27 kota kabupaten. Saya ya mohon maaf ya karena saya juga baru menjabat 2 bulan ini. Saya baru tahu tentang ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas ini, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menyelesaikan peraturan daerah yang menindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut. Dan nomornya belum keluar ya, tinggal keluar nomor dan kita tangan Pak Gubernur. Sudah disahkan pada tanggal 10 Desember 2024 yang lalu. Walaupun ini saya rasa sangat lambat. Undang-undang keluar tahun 2016. Perda kita baru selesai akhir 2024, 8 tahun dari undang-undang ke Perda. Dan ini pun sekarang belum di nomor. Sekarang sudah Perda nomor 2 tahun 2025 Pak. Nah sekarang udah ini ya, nomor 2 tahun 2025. Segera, ini jangan sampai jadi pajangan saja, jadi segera keluarkan pergubnya sebagai implementasi aturannya supaya untuk pelaksanaannya, eksekusinya di tingkat Jawa Barat, dan segera juga koordinasi dengan kota kabupaten supaya mereka juga mengeluarkan perda tentang disabilitas ini. Undang-undang sudah keluar, perda dari Jawa Barat kita sudah sahkan. Sekarang kota kabupaten pun harus. Saya menyadari, saya tahu juga ya, memang selama ini banyak sekali perbedaan perlakuan. Banyak sekali teman-teman kaum disabilitas ini mendapat perlakuan yang kurang adil. Masa harus ada kepala daerah atau kepala negara dari kaum disabilitas? Kan enggak. Iya. Kan enggak seperti itu. Justru kita seperti ini harus lebih menyayangi mereka, harus memperjuangkan hak-hak mereka dengan baik. Sekarang undang-undang sudah, perdanya baru kita tetapkan. Walaupun terlambat, gak apa-apa. Yang penting dijalankan dengan sebaik-baiknya. Segera tindak lanjuti dengan Pergub dan koordinasi dengan kota kabupaten. Apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kita
disabilitas ini segera laksanakan. Tadi disampaikan jangan hanya butuh pada saat kampanye, baik itu pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Setelah itu mereka dilupakan. Dedi dan saya, Irwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, kami ingin meningkatkan kesejahteraan para kaum disabilitas di Jawa Barat tanpa memandang status, tanpa melihat dari agamanya, tanpa melihat dari status sosial. Forum Tunanetra Kristiani dan juga dari kaum difabel Kristiani, dari Buddha, dari Hindu dan lain sebagainya, tolong difasilitasi juga. Masalah agama kita hablum minallah, kita dengan Allah. Masalah kita di dunia ini, hablum minanas ini tetap kita harus jalankan dengan baik. Jadi tolong nanti segera disosialisasikan Perda nomor 2 tahun 2025 ini. Apa saja isinya. Dan juga segera dilaksanakan. Nanti teman-teman dari difabel juga kan belum banyak yang tahu bahwa kita sudah punya Perda nomor 2 tahun 2025. Bahkan saya juga baru tahu. Nanti termasuk saya juga tolong nanti dikirim ke meja saya seperti apa Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, terus juga pergubnya, belum pergubnya, masih perdanya, supaya kita juga segera ini kan pergubnya ke Pak Gubernur untuk disahkan, untuk segera dilaksanakan. Ya, kita bukannya, ini memang ya betul, DKI saja yang hanya berapa juta penduduknya, hanya berapa yang disabilitas, susah untuk mendata. Apalagi kami 50 juta lebih penduduk kita. Ini tolong peran aktif juga dari teman-teman organisasi OPD ya, organisasi penyandang disabilitas. Berikan solusi terbaik untuk mereka. Itu kan tanah-tanah pemerintah, digunakan sudah puluhan tahun oleh teman-teman kita dari disabilitas, dan dipakai hal-hal yang negatif. Tapi kenapa mereka harus diusir? Emang nggak ada lahan lain yang akan dipergunakan oleh pemerintah selain harus mengusir mereka? Tolong segera dari kita ya Pak ya, jemput kita dari pemerintah, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah Jawa Barat untuk kaum disabilitas ini. Saya akan berada di barisan terdepan Bapak dan Ibu sekalian untuk membela hak-hak Bapak dan Ibu. Jangan sampai kaum disabilitas ini selalu terdiskriminasi, selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Itu bisa kita mengadakan atau mengalokasikan anggaran, Pak ya. Kalau data disabilitas tidak terakurat, tidak terdata, maka tidak akan ada anggaran yang benar untuk disabilitas. Nah, makanya dari itu setiap warga negara yang ada di Indonesia, warga negara disabilitas harus sudah sepatutnya lah. Udah ada undang-undangnya, Undang-Undang 8 2016. Saya dulu jadi aktivis ketika ada Undang-Undang 4 97 Pak. Ya, sebelum Undang-Undang 8 2016. Namun karena Undang-Undang 4 97 masih berbasis base charity, itu diganti sama Undang-Undang 8 2016 yang equal base gitu. Nah, di sini seperti halnya di negara-negara lain, itu warga negara itu memiliki prepaid card. Prepaid card itu yang kita sekarang kartu penyandang disabilitas. Dengan prepaid card tersebut tercantum atau terintegrasi dengan program-program pemerintah. Jadi dalam kartu tersebut bisa terintegrasi dengan menggunakan chip, Pak Beli ya, ada chipnya. Kalau kartu disabilitas ada chipnya, nah di dalam chip tersebut bisa terkoneksi dengan berbagai program layanan pemerintah. Misalnya sekarang program dari Dishub, misalnya gratis atau konsesi, karena konsesi sudah ada dalam undang-undangnya. Nah, konsesi bisa diberikan melalui kartu disabilitas tersebut. Jadi semua warga penyandang disabilitas tidak akan ada kekeliruan lagi seperti halnya misalnya pemberian BLT ya yang salah alamat tuh. Nah kalau di sini dengan kartu disabilitas terintegrasi dengan chip itu akan mutlak pada bagiannya. Misalnya disabilitas ya A, si B, si T bakal tercantum. Kan mencatat semua, terus nanti kita segera rapatkan kembali Pak dengan
seluruh OPD terkait ya, seluruh dinas terkait untuk membahas ini supaya aksi kita ini betul-betul nyata dan langsung dirasakan oleh teman-teman dari disabilitas. Baik itu tadi yang kartu ataupun yang lainnya. Dan juga untuk masalah bantuan itu nanti kita dilihat juga segala sesuatunya jangan sampai double juga, dari kota kabupaten dapat, dari provinsi juga dapat. Jadi ini kan, dan dari Opdis juga tolong persiapkan proposal untuk untuk bansos, hibah bansosnya tersebut seperti apa. Kan nggak bisa kita buntel kadut istilahnya ya. Sekianlah penyandang disabilitas ini kita segera akan dipergunakan. Apakah sama seperti kartu tanda penduduk ya, yang 17 tahun seperti apa, yang 0 sampai 17 tahun seperti apa kartunya ya. Nanti kita ini kan diskusikan, bukan diskusikan lagi, udah nggak ada diskusi lagi ya, tapi ini langsung actionnya, kita actionnya seperti apa harus segera dipenuhi. Dan jadi termasuk juga Kang Faisal ya, tolong berikan perlindungan hukum juga, dampingi itu apa yang menjadi keresahan tadi dari Pak Dr. ya Yakobus Tri Bergio. Tolong, dan ini banyak di daerah lain pun ya, tadi termasuk di Sumedang juga saya baru tahu ada LSB yang di ini, padahal tanah desa, desa emang lagi kumahakeun. Masih banyak lahan desa yang lain. Coba tolong diinikan lah, bila perlu kita turun tangan, ya segera turun tangan untuk penyelesaian hal-hal tersebut ya. Jangan sampai terus mereka diganggu sehingga mereka juga nggak nyaman, nggak tenang dalam berkehidupan ya, termasuk belajar. Siapa? Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya kedatangan dari teman-teman Opdis ya, organisasi penyandang disabilitas Jawa Barat. Kami berdiskusi dan tadi juga saya didampingi oleh dinas-dinas terkait ya, salah satunya di Dukcapil. Tadi kita juga sudah sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2025 tentang disabilitas sebagai ini kan implementasi dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Saya berharap Perda ini segera disosialisasikan dan dilaksanakan di semua daerah, khusus untuk teman-teman disabilitas ini, supaya apa yang menjadi hak mereka segera mereka terima dengan baik. Ya, salah satunya adalah kartu penyandang disabilitas. Saya tadi sudah minta kepada Pak Kadisduk Jawa Barat untuk segera koordinasi dengan Kemendagri dan Kemensos ya, karena nanti yang akan mengeluarkan kartu penyandang disabilitas ini dari Kemensos. Nanti bentuknya seperti apa dan bagaimana nanti penyalurannya akan segera kami sampaikan juga, baik itu kepada teman-teman dari Opdis maupun kepada masyarakat. Cuma memang pemerintah provinsi sendiri menjamin bahwa hak disabilitas ini terpenuhi ya Pak? Ya, harus dipenuhi hak mereka. Apalagi kita sudah sekarang ada keluar Perda nomor 2 tahun 2025 ini, dan segera nanti ditindaklanjuti oleh Pergub supaya kita segera bisa bergerak untuk membantu mereka.